Halo sahabat Lore Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada part sebelumnya, Jin dalam perjalanan untuk kembali ke Taman Pedang. Dan di tengah perjalanan, sosok Murakan akhirnya terbongkar oleh Gili. Sesampainya Jin di kastil utama Taman Pedang, dia disambut oleh Chiron dan Rosa, ayah dan ibunya beserta kakak-kakaknya. Part ke-7 diambil dari light novel bab 18 sampai dengan 20. Ini adalah awal musim panas, tahun 1794. 4 tahun telah berlalu sejak Jin kembali ke rumah utama. Kami akan mengakhiri pelatihan dengan ini. Kerja bagus hari ini Tuan Muda. Apakah ini sudah waktunya Garon? Garon Altemiro, kesatria bintang 7 muda ini mengajarkan dasar-dasar ilmu pedang di Taman Pedang. Murid-muridnya termasuk anak-anak Rakandal ketika mereka pertama kali tiba di rumah utama. Dan anggota klan yang dilantik untuk menjadi kesatria pelindung. Setiap Rakandal harus mempelajari dasar-dasar di bawah Garon. Pasti kamu bercanda, silahkan lihat taruna di sekitar Anda Tuan Muda. Mereka semua berada di ambang kematian. Jin melihat sekelilingnya, ada anak laki-laki dan perempuan muda di sekitar usianya seperti yang dikatakan Garon. Mereka semua berkeringat deras, terengah-engah untuk mengatur nafasnya. Kurasa dia benar, saya akan berada dalam kondisi yang sama dengan mereka. 2 tahun lalu ketika Garon ditugaskan pekerjaan ini, regimen pelatihannya dengan cepat mendapatkan reputasi keras dan intens. Kadet adalah peserta pelatihan elit muda yang menonjol di antara peserta pelatihan lainnya dan dipilih untuk menjadi ksatria wali masa depan. Persaingan untuk menjadi kadet sangat tinggi dan peserta pelatihan harus menjalani pelatihan yang sulit untuk mendapatkan peringkat ini. Namun terlepas dari keahlian dan pengalaman mereka, banyak taruna wali keluar karena tidak mampu menanggung pelatihan berat dari Garon. Jin melakukan hal yang sama di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa melanjutkan regimen pelatihan Garon dan malah menerima pelajaran individu dari saudara-saudaranya. Ini mungkin tampak seperti perlakuan istimewa, tetapi untuk Rakandal tidak ada aib yang lebih besar. Meskipun anak-anak lain mampu menahan pelatihan Garon, seorang anak Rakandal putus sekolah dan diajar oleh saudara-saudaranya tidak dapat diterima. Belum lagi Jin juga tidak tahan dengan pelajaran saudara-saudaranya dan akhirnya diabaikan oleh semua orang. Mengingat masa lalu, Jin menggelengkan kepalanya untuk berhenti memikirkannya. Selain itu, apa kamu harus menghadiri sesi pelatihan Lady Luna di sore hari? Jin mengangguk kepada Garon. Hari-hari ini Jin berlatih di bawah Garon serta kakak perempuan tertuanya, Luna Whitewell Rakandal. Namun tidak seperti kehidupan pertamanya, itu bukan pelajar individu yang melelahkan. Setelah memperhatikan kecepatan pertumbuhan Jin yang menakutkan, Luna menawarkan diri untuk mengajarinya sendiri. Dengan demikian itu adalah pencapaian, bukan aib. Namun itu membawa Jin kekaguman dari para taruna wali dan cemburuan dari saudara-saudaranya yang lain. Itu benar. Kalau begitu aku harus pergi makan siang sekarang. Apakah kamu akan mengambil bagian dari taruna lain hari ini juga? Dame Rosa tampaknya sedih karena tidak bisa makan denganmu setiap hari. Saya lebih suka makan dengan taruna yang lain setiap hari, bukan saudara saya yang tampak tidak senang dengan keberadaan saya. Saya mengerti Tuan Muda. Para pelayan mulai membawa makanan mereka ke tempat pelatihan. Ada panci besar berisi nasi, sayuran, daging. Itu adalah makanan yang sederhana dan kasar, tetapi bahan-bahannya adalah kelas atas. Para taruna wali berdiri dalam antrian, menunggu makanan dibagikan. Jin tidak mengikuti mereka karena petugas mendapatkan makanannya. Terima kasih, tidak sama sekali Tuan Muda. Seolah-olah duduklah, ayo makan. Bell Smith, seorang anak laki-laki biasa berusia 13 tahun, 1 tahun lebih muda dari Jin. Dia ditakdirkan untuk tertinggal dalam pelatihan Garon dan kehilangan kualifikasinya sebagai kadet penjaga. Dikeluarkan dari Taman Pedang setidaknya itu sebelum regresi Jin. Apa itu bagus? Sangat lezat. Saya selalu berterima kasih kepada klan karena mengizinkan saya makan daging yang begitu enak. Juga kepada Tuan Muda ke-13 karena berbagi porsi dagingnya dengan saya. Cukup. Bagaimana kamu memberikan jawaban yang sama setiap saat tanpa satu kesalahan pun? Apakah kamu menghafal itu dengan hati atau sesuatu? Bell
terbatuk dan tersipu malu. Kamu perlu belajar bagaimana berbicara dengan sederhana dan ringkas. Yang lain mengabaikanmu karena kamu terus berpidato setiap kali kamu membuka mulut. Bahu lurus memiliki lebih banyak kebanggaan. Kamu adalah kadet penjaga Rankandal. Tapi nilaiku adalah yang terendah dan aku belum menjadi kesatria bintang 1. Ya ampun, menurutmu siapa saja bisa menjadi kadet Rankandal? Kamu telah mencapai banyak hal dengan pencapaian posisi kamu saat ini. Dia cukup pemalu dan memiliki sedikit kepercayaan diri. Dia sama polos dan naifnya, itu sebabnya Jin masih bingung. Aku bisa melihat mengapa klan mengusirnya, tapi aku masih tidak tahu bagaimana bocah polos seperti itu tumbuh menjadi penjaga kekaisaran yang terkenal kejam di Kaisaran Vermont. Sebelum kemundurannya, kehidupan Bell berakhir dengan pembalikan yang luar biasa setelah keluarkan dari klan Rakandal. Setelah hampir lulus ujian untuk menjadi kadet wali, Bell Smith selalu berada di antara taruna terburuk sebelum harus pergi. Tapi setelah itu dia menarik perhatian klan pendekar pedang lainnya, klan Hairan. Klan Hairan adalah klan pendekar pedang terbesar di Kekaisaran dan salah satu keluarga bangsawan terbesar. Bakat Bell dengan pedang berkembang terlambat di klan Hairan. Dia kemudian menjadi penjaga kekaisaran dan menerima julukan Vermont Loyal Hound, anjing setia Vermont. Jin tidak tahu apa yang dialami Bell di klan Hairan hingga dia berubah begitu banyak. Ketika Bell menerima julukan itu, dia bukan lagi Bell Jin yang naif dan lembut sekarang. Dia mengikuti perintah kaisar, memimpin penjaga kekaisaran untuk berperang dan membantai banyak orang tanpa ampun. Tapi 1 tahun sebelum kematian Jin, Bell mengakhiri hidupnya yang malang yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, meninggalkan surat wasiat dengan pesan pertobatan. Saya terkejut mendengar dia menjadi penjaga kekaisaran dan merasa jengkel ketika berita bunuh diri sampai ke saya. Jin menatap sekelilingnya setelah memastikan tidak ada orang lain yang melihat ke arah mereka. Dia dengan cepat memberikan potongan dagingnya yang tersisa kepada Bell. Tuan muda? Diamlah, aku tidak merasa lapar. Jin berpura-pura makan sampai waktu makan siang berakhir saat dia dengan kosong memperhatikan Bell. Bell Smith, kali ini aku akan menjagamu agar kamu tidak ketinggalan dan ditendang keluar. Bukan hanya karena Jin ingin menjaga berlian ini tetap kasar di dalam klan, dia juga merasa agak empati terhadap bocah keduanya terlambat menemukan bakat mereka yang sebenarnya dan mengalami kematian yang menyedihkan. Jika dia memiliki potensi untuk menjadi penjaga kekaisaran, itu juga akan bermanfaat untuk membuatnya tetap di sisiku. Bagaimanapun, aku harus menjaga kesatria pelindung di sekitarku dan memerintahkan mereka di masa depan. Alih-alih menjadi boneka pembunuh kekaisaran Vermont, Bell dan Jin lebih baik membesarkannya sebagai kesatria pelindung Rankandal. Setelah makan siang berakhir, Jin berdiri dan Garon mendekatinya. Sampai jumpa besok, Tuan Muda. Besok kita akan mengadakan sparring selama latihan. Baik, kerja bagus hari ini, Garon. Terima kasih, Tuan Muda. Begitu Jin kembali ke kamarnya, di sana berdiri Gili dengan baju ganti di lengannya dan mandi air panas di belakangnya. Kerja bagus selama latihan, Tuan Muda. Pelajaran wanita tertua akan dimulai dalam 3 jam. Baik, terima kasih, Strawberry. Menangkap dirinya mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Jin tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Astaga, Murakan sering memanggilmu Pai Strawberry sampai-sampai aku jadi bingung sekarang. Kamu di sini, Nak? Jin menoleh dan melihat Murakan dengan malas membalik-balik majalah gambar erotis di sofa. Kamu nagih gila. Apa yang kamu baca di siang hari bolong? Ini majalah erotis di edisi terbatas. Saya kesulitan mendapatkan ini. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika kamu menginginkannya juga. 14 adalah usia ketika Anda mulai mendapatkan klakson. Selama 2 jam sampai pelatihan Luna, Jin duduk di kamarnya dan berlatih pelepasan energi spiritualnya. Aku akan mencapai 2 bintang dalam rilis spiritual, 4 bintang di mana dan 2 bintang dalam ilmu pedang. Ini adalah hasil dari 4 tahun pelatihan setelah meninggalkan Storm Castle. Kecepatan pertumbuhannya dalam pelepasan spiritual jauh melampaui apa yang diharapkan Murakan. Namun pertumbuhannya terlalu lambat menurut standar Jin. Tapi itu bukan kejutan karena dia tidak bisa menggunakan sihir di dalam taman pedang. Tetap saja, mencapai tahap bintang 4 pada usia 14 tahun adalah pencapaian luar biasa yang sebanding dengan para jenius di klan Zifar.
Ilmu pedangnya juga akan mencapai bintang 3 pada usia 16 tahun, yang 1 tahun lebih awal dari rata-rata Arkandel. Pertumbuhan Jin berkembang dengan baik. Merasa dirinya semakin kuat dari hari ke hari adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Ada regimen latihan intensif Garon, buku catatan Jin yang dia pelajari setiap hari, dan energi spiritualnya yang akan dia perkuat kapanpun dia punya waktu. Semua aktivitas ini jauh lebih menyenangkan daripada istirahat bagi bocah 14 tahun itu. Namun pelatihan Luna adalah pekerjaan yang membosankan, bahkan untuk Jin yang gila kerja. Bahkan saudara kita yang lain yang iri padaku karena menerima bimbingannya akan segera berubah pikiran jika mereka berada di posisiku. Jin tersenyum pahit di dalam hatinya sebelum menatap Luna. Adikku tersayang. Iya kak, latihan hari ini akan sama seperti kemarin. Tetapi kamu harus mengubah pendekatan dan metode kamu setiap hari selama pelatihan berulang ini. Luna berjalan menuju Jin dan memejamkan matanya. Jin mengikutinya dan juga menutup matanya. Kemudian kalimat yang sama yang dia dengar berulang kali selama sebulan terakhir bergema. Mata pikiran. Gunakan mata pikiran untuk mengamati. Ini adalah kebosanan yang dimaksud. Pelajaran Luna tidak metodis, intuitif, dan menyakitkan secara fisik seperti pelajaran Garon. Itu selalu tenang, mata pikiran, dia hanya akan mengulanginya. Ini membuatku gila. Jin sering mendengar Satria Bintang 8 ke atas menyebut alam saukiran. Tapi biasanya seseorang akan mulai melatih Mind Blade setelah mencapai tahap Bintang 7. Dan itu tidak akan melalui pelajaran diam seperti ini. Tapi dengan mencoba menyebarkan aura ke segala arah secara alami. Mengapa kakak sulung tidak melakukan atau mengatakan hal lain? Dia selalu berdiri diam menyuruh saya membuka mata pikiran. Dia belum pernah mendengar tentang pelatihan seperti ini. Bagi orang yang menggunakan pedang untuk maju dalam hidup, mendapatkan mata pikiran adalah hal yang paling penting dari semuanya. Jangan pernah membuka mata fisikmu selama latihan kami. Meski demikian, Jin menuruti petunjuk kakak tertuanya dan tetap memejamkan mata karena tahu kepribadiannya. Selain itu, ia dikenal luas sebagai yang terkuat di antara 13 anak Rankandel. Jika ada saudara lain yang mengajari Jin seperti yang dilakukan Luna saat ini, dia akan berpikir bahwa mereka mencoba menghalangi pertumbuhan Jin dengan omong kosong, atau mungkin mereka tetap menjadi seorang fanatik terhadap beberapa agama semu. Aku yakin harinya akan tiba ketika aku akhirnya memahami bimbingan kakak sulungku. Keduanya berdiri saling berhadapan, mata terpejam hingga malam tiba. Setelah pelajaran mereka berakhir, Luna tersenyum menyegarkan. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Kamu dapat kembali sekarang. Jin sama sekali tidak tahu apa yang telah dia lakukan dengan baik, tetapi dia hanya bisa mengangguk pada kenyataannya. Jin mulai berjalan pergi dan Luna merenung sambil memperhatikan punggungnya. Konsentrasi luar biasa yang dia tunjukkan ketika dia menutup matanya dan kegigihan untuk mempertahankan postur itu selama beberapa jam. Dengan potensi Jin, dia akan menyadarinya dalam beberapa tahun. Terus tumbuh seperti ini Jin. Luna memasang senyum puas dan menutup matanya sekali lagi. Bahkan sebagai ksatria bintang 9, dia belum memiliki pencerahan kedua yang diperlukan untuk mencapai alam mata pikiran. Apa sebenarnya mata pikiran itu? Setiap kali pelatihannya dengan Luna berakhir, Jin tidak pernah gagal menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Dia terus merenungkan hal ini selama berhari-hari dan berminggu-minggu, sejak dimulainya pelatihan yang menyebabkan kepalanya sakit dan rasa frustasi tumbuh di dalam dirinya. Kali ini kekhawatirannya berlangsung hingga keesokan harinya. Pelatihan Luna pasti memiliki semacam efek dan tujuan. Tidak mungkin jenius di antara para jenius yang terkenal itu akan membuatnya berlatih begitu banyak tanpa alasan. Tubuhku terasa berat, pasti karena aku menghabiskan sepanjang malam menanyakan pertanyaan itu pada diriku sendiri. Mari mendinginkan kepalaku selama latihan pagi dan berhenti khawatir untuk sementara waktu. Apakah kakak sulung Luna juga melakukan pelatihan yang sama seperti yang dia perintahkan pada Jin ketika dia berusia 14 tahun? Saat dia melanjutkan ke tempat pelatihan Garon, Jin memikirkan masa lalu saudara perempuannya yang pertama. Karena mereka terpisah 19 tahun, dia belum melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Tetapi, dia telah mendengar bahwa selama masa pubertasnya,
dia adalah anak yang cukup bermasalah. Bagaimanapun kakak sulung pasti membuatku melakukan pelatihan ini karena dia yakin aku bisa mengetahui arti dan tujuan di baliknya. Pukul 7 pagi. Para taruna wali berkumpul di tempat pelatihan. Mereka akan bertanding hari ini, jadi ada suasana aneh di antara semua orang. Hasil sparring cukup penting untuk skor dan penilaian mereka secara keseluruhan, dan memiliki skor yang lebih tinggi akan memberi mereka gaji yang lebih besar dan kemungkinan menjadi ksatria pelindung dengan perlakuan khusus. Tidak mengherankan jika para taruna semuanya gelisah. Suasana yang berat dan kompetitif, tetapan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengalahkan lawan setengah mati. Jin mengalihkan perhatiannya ke sudut tempat Bel berjongkok. Seperti yang diharapkan, bocah pengecut itu melihat sekelilingnya dengan mata gugup. Dia mengingatkan Jin pada masa kecil yang baru saja lolos dari pemangsanya dan bersembunyi di lubang kecil. Apa yang salah dengan dia? Sebenarnya bagaimana dia bisa lulus ujian untuk menjadi kadet wali? Setelah lulus ujian, Bel pasti disebut jenius oleh banyak orang di luar taman pedang. Jadi Jin tidak bisa memahami alasan dibaliknya. Mungkin dia pernah percaya bahwa dia adalah seorang jenius, tapi menemukan bahwa ada jenius yang jauh lebih baik dan lebih kuat daripada dia di sini yang membuatnya kehilangan kepercayaan dirinya. Atau apakah dia baru saja dilahirkan seperti ini? Saat pikirannya mencapai titik itu, Jin menggelengkan kepalanya. Aku sudah cukup sibuk memikirkan arti di balik pelatihan kakak tertua. Aku tidak punya waktu dan energi untuk mencari tahu apa kesepakatannya. Aku hanya perlu membuatnya agar dia tidak dikeluarkan, yang seharusnya sudah lebih dari cukup. Garon tiba di tempat pelatihan dan para taruna segera berdiri dalam antrian. Setelah pemanasan sederhana dan latihan fisik, Garon mengumumkan urutan sparring dan jadwalnya. Akan ada 3 putaran sparring. Anda akan mengubah lawan setiap kali, dan 10 pemenang paling terkenal akan dapat menantang Tuan Muda Jin satu persatu. Ya, instruktur, tidak ada satupun kadet di kelas Garon yang bisa mengalahkan Jin. Oleh karena itu, setiap kali ada sesi sparring, Jin akan bertarung beberapa kali lebih banyak daripada yang lain. Garon, kapan aku bisa naik ke kelas pelatihan menengah? Mulai dari kelas pelatihan menengah, instrukturnya adalah ksatria veteran klan, bukan instruktur tamu seperti Garon. Apalagi selama pelajaran, siswa diperbolehkan menggunakan aura dan pedang asli, yang masih dilarang di kelas pemula. Jin sekarang ingin naik ke tahap selanjutnya. Nyonya Rosa menyatakan bahwa jika Tuan Muda Jin menang melawan 10 lawan hari ini, Anda akan diizinkan untuk bergabung dengan kelas menengah pada awal tahun depan. Benarkah? Sementara cerita sejauh ini telah meremehkan mereka. Mereka masih menjadi kadet penjaga klan Darkhandal. Mereka adalah 10 kadet teratas yang memenangkan sparring mereka yang lain untuk menghadapi mereka bersepuluh secara berurutan tidak akan mudah bagi Jin. Taruna Darkhandal berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Taruna Akademi Ilmu Pedang dan trainer tentara bayaran negara lain. Eddington, Mark, kamu bangun dan bersiap-siap. 2 anak laki-laki dengan ekspresi tegas saling berhadapan di tengah tempat pelatihan. Setelah sinyal Garon tiba, sparring dimulai. Jin mengamati gerakan mereka tanpa banyak perhatian. Semua orang baik-baik saja. Gerakan mereka fleksibel dan lincah, namun kuat. Meskipun terlihat gugup, mereka dengan tenang menghindari lawan mereka. Mereka bukan kadet terkandel tanpa alasan. Meskipun mereka memegang pedang kayu, setiap ayunan mengiris angin, bahkan dengan tidak adanya ujung yang tajam, pukulan yang bersih akan benar-benar menghancurkan kepala manusia biasa. Retak. Anak laki-laki bernama Eddington. Pedang kayu mendarat di sisi lawannya. Saat suara tulang rusuk patah bergema, Mark berjongkok di tempat dan gemetar kesakitan. Tim medis Darkhandal yang sedang menunggu di satu sisi tempat latihan membaringkan anak laki-laki yang terluka itu di atas tandu. Pemenang Eddington istirahat di sana dan tetap siaga. Selanjutnya adalah Philip dan Sierra. Jadi 9 pertandingan diikuti, ke-10 adalah antara Bell dan seorang gadis bernama Mesa Milkano. Jin memperhatikan tingkah Bell dengan cermat. Bell tampaknya fokus pada pertahanan seperti biasa. Di sisi lain, Mesa dengan kejam menyerangnya. Sebagai salah satu taruna teratas dari kelas pelatihan pemula, kekuatannya terlihat jelas. Tapi Jin sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Ini bukan pertama kalinya dia menonton salah satu sparring Bell.
Lawan aku, Bell Lopsmith berhenti berlari dan lawan aku seperti laki-laki. Mesa melemparkan provokasi sambil mengayunkan pedang kayunya dengan liar. Tiba-tiba Jin menyadari bahwa gerakan Bell lebih baik dari yang diharapkan. Dia kemudian menyadari bahwa itu adalah hasil dari pengembangan matanya. Bell, bajingan itu, dia tidak hanya didorong mundur, dia bersikap mudah padanya. Jin secara naluriah bangkit. Sepertinya Bell nyaris tidak memblokir serangan Mesa pada saat terakhir, tetapi Jin bisa melihat bahwa gerakan Bell agak santai. Selama pertukaran ini, di mana pedang mereka bentrok 20 kali, Bell memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik 3 kali. Mereka juga tidak secara kebetulan, Bell memandu gerakannya untuk menciptakan peluang itu sendiri. Jadi kenapa? Kenapa dia tidak melawan? Sementara Jin memeras otaknya, taruna lainnya hanya menunggu Mesa untuk memberikan pukulan terakhir. Mereka tidak berpikir ada sesuatu yang bisa dipelajari dari pertempuran sepihak seperti ini, terutama karena Bell di pihak penerima. Mungkinkah Jin dengan hati-hati mengamati Bell lagi? Dia mengamati bagaimana Bell menghindari dan menangkis serangan bersama dengan ekspresinya. Secara keseluruhan, dia tidak terlihat baik. Matanya yang gugup menunjukkan rasa sakit dan rahangnya yang terkatup menunjukkan bagaimana dia ingin keluar dari situasi ini sesegera mungkin. Namun, gerakannya jauh lebih baik daripada Mesa. Meskipun tampak seolah-olah dia didorong mundur, tindakannya kadang-kadang tanpa beban. Selama dia menginginkannya, dia bisa membalikkan keadaannya kapanpun saja. Namun demikian, dia tidak melakukan serangan balik. Perbedaan yang membingungkan Jin. Selain bocah Rankandel, yang lain sama sekali tidak menyadari tindakan Belloc. Segera Jin menemukan asal mula perbedaan ini. Dia tidak takut dipukul atau merasa sakit. Tidak ada alasan bagi manusia untuk merasa takut karena makhluk lain yang jelas-jelas lebih lemah dari mereka. Dan dari sudut pandang Jin, Bell lebih kuat dari Mesa. Dia khawatir menyakiti lawannya, itu sebabnya dia begitu pasif dalam pertarungan ini. Selain itu, tidak ada cara lain yang menjelaskan perbedaan aneh ini. Mengetahui kepribadiannya, dia tidak terlalu percaya diri dengan keterampilannya dan sengaja bersikap lunak padanya. Dia hanya tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa bertahan tanpa menyerang, yang akhirnya terlihat seperti dia akan bersikap lunak padanya. Saat pikiran Jin sampai pada kesimpulan, pedang kayu Bell tertusuk di tanah. Mesa segera terbang ke depan dan membantingnya di dagu dengan lututnya. Berhenti, pemenang Mesa, tunggu di sana. Ya, instruktur. Sparring ini berlanjut selama 2 jam lagi, dan akhirnya giliran Jin di antara 24 pemenang Garan memiliki 10 besar. Silakan bersiap-siap Tuan Muda. Baik. Saat Jin berdiri di tengah tempat latihan, mata para taruna bersinar. Dia adalah anak bungsu dari Rankandel yang harus mereka layani dan monster yang sangat terampil. Menurut para taruna, bisa menyaksikan keterampilan Jin adalah puncak dari sesi sparring. Eddington, Sierra, David, Mesa. Kamu akan menghadapi Tuan Muda Jin dalam urutan ini. Jin meraih pedang kayunya dan menghadapi lawan pertamanya. Jadi aku harus mengalahkan 10 taruna. Skor tertingginya sejauh ini adalah 8. Dengan meningkatkan jumlah itu menjadi 2, dia akan diizinkan untuk menghadiri kelas menengah yang diambil saudara-saudaranya pada tahun depan. Jika ini benar-benar pertarungan sampai mati, dia bisa dengan mudah mengalahkan 20 dari mereka tanpa pertanyaan. Tapi selama pertarungan, dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual dan sihir. Dia hanya bisa menggunakan ilmu pedang murni untuk menang. Selain itu, dia tidak bisa membunuh lawan-lawannya. Bahkan orang bodoh Tona memasuki kelas menengah tahun lalu. Tak perlu dikatakan bahwa si kembar memasuki kelas menengah lebih cepat dari Jin, bukan karena mereka lebih terampil darinya. Sementara mereka bisa mengalahkan Jin ketika dia pertama kali tiba di Taman Pedang, adik laki-laki mereka dapat dengan mudah mengubahnya menjadi kain compang-camping selama sparring 1 tahun kemudian. Namun, mereka pergi dengan saudara mereka yang lain untuk komisi dan membuat prestasi yang memungkinkan mereka untuk maju ke kelas menengah. Selanjutnya, Jin percaya bahwa masih ada beberapa hal lagi yang bisa dia pelajari dari kelas pemula hingga saat ini, dan setelah melihat pergerakan Bell hari ini, Jin menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk tinggal sedikit lebih lama. Jika kamu mengizinkan saya, Tuan Muda Jin, ya Eddington, aku akan berada dalam perawatanmu.
Eddington melesat ke arah Jin dan menghunuskan pedang kayunya. Serangan kejutan, dia telah menghitung bahwa jika dia tidak menguasai duel sejak awal, dia tidak akan pernah menang melawan Jin. Namun itu adalah langkah yang buruk. Saat dia melihat pedang kayu terbang menuju dadanya, Jin mendorong dirinya ke depan bukannya menghindar. Tetapi pada saat terakhir dia menghindar, menginjak kaki Eddington dan mengayunkan pedangnya ke leher lawannya. Bagaimanapun Eddington tidak menjadi kadet penjaga Rakandel karena keberuntungan murni. Dia memutar tubuhnya keluar dari refleks dan menghindari serangan Jin. Tapi itu bukan penghindaran yang sempurna. Pedang Jin mengenai telinga Eddington bukannya lehernya, sebelum menebas udara di belakang pundaknya. Aku meleset, tapi itu tidak buruk. Setelah membuat jarak di antara mereka, Eddington mencengkram pedangnya erat-erat. Tetapi karena cedera, gendang telinganya berdenging dan keseimbangannya memburuk untuk sementara waktu. Jika Jin hanya menghadapi satu lawan, dia bisa menunggu untuk membiarkan Eddington pulih. Tapi dia punya 9 sparring lagi untuk bertarung. Jin tiba-tiba muncul di hadapan Eddington dan mengakhiri duel pertamanya. Karena dia kehilangan keseimbangan, Jin dapat dengan mudah mengalahkan Eddington tanpa menyakitinya terlalu parah. Ini kerugianku, Tuan Muda. Permainan yang bagus, Eddington. Pergi minta tim medis memeriksa telingamu. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya Sierra. Mulai sparring segera. Dengan teriakan Garon, duel kedua dimulai. Aku akan berada dalam perawatanmu, Tuan Muda Jin. Demikian juga Sierra Camaro. Pertarungan kedua tidak berakhir secepat yang terjadi dengan Eddington. 10 pemenang yang dipilih Garon diurutkan dari yang terlemah hingga yang terkuat. Sierra Camaro bertahan sekitar 1 menit lebih lama dari Eddington, tetapi tetap tidak berhasil melukai atau membuat Jin lelah. Setelah dia adalah David MC. Tetapi pertarungan Jin melawannya berakhir dengan cara yang sama seperti 2 pertarungan sebelumnya. Namun, David agak lebih ulet daripada Sierra dan Jin harus mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya yang menyebabkan tulang rusuk lawannya patah. Fraktur sederhana dapat dengan mudah ditangani oleh tim medis Rakandel. Selama lukanya tidak fatal, seperti anggota badannya yang diamputasi atau organ vital yang rusak, tim medis dapat menyembuhkan korban sepenuhnya dalam sekejap. Ini mencerahkan, Tuan Muda. Terima kasih atas bimbingan Anda. Jin tersentak ketika dia melihat David kehilangan kesadaran dan jatuh sambil tetap tersenyum dan mengacungkan jempol. Hanya beberapa banyak lagi orang gila berotot yang ada di klan gila ini. Bahkan jika Jin adalah atasan David, tidak ada orang yang waras akan tersenyum dan menunjukkan rasa terima kasih kepada pria yang baru saja menghancurkan salah satu tulang rusuknya. Selain itu bukan pernyataan yang dipaksakan. David benar-benar berterima kasih dari lubuk hatinya. Jin menyembunyikan ketidaknyamanannya dan dengan ringan mengangguk kembali. Ya, kalau dipikir-pikir aku dulu berperilaku dengan cara yang sama saat belajar dan melatih sihir di bawah tuanku. Sebelum regresi, aku seharusnya tidak menghakimi David sekarang. Tuan Jin yang 2 tahun lebih muda darinya bukanlah gurumu yang biasa. Mereka pernah membakar Jin dengan petir selama berjam-jam untuk mengajarinya sihir petir, dan juga mengirimnya terbang di udara sepanjang hari untuk mengajarinya sihir angin, dan mereka tertawa sepanjang waktu. Setiap kali hal seperti ini terjadi selama pelatihannya, Jin akan berterima kasih kepada tuannya dengan senyum di wajahnya seperti David saat ini. Keinginan untuk menjadi lebih kuat terkadang bisa mengubah manusia menjadi maniak otak-otot. Aku benar-benar tidak berpikir jernih saat itu kan? Astaga, Jin dengan ringan mengayunkan pedang kayunya menunggu lawan berikutnya. Saya Mesa Milkano, Tuan Muda. Aku tahu namamu. Kamu adalah putri kedua dari keluarga Milkano. Suatu kehormatan Anda mengingat saya. Saya tidak akan semudah berurusan dengan taruna lain yang Anda hadapi sebelumnya. Hari ini saya pasti akan mengalahkan Anda, Tuan Muda. Saya menantikannya. Mesa memposisikan dirinya dan bersiap untuk bertempur. Dia kemudian dengan tenang mulai mengitari Jin tanpa menunjukkan celah apapun. Tidak heran, dia adalah taruna kelas pemula Garon yang terkuat. Dia tidak berperilaku dengan cara yang sama seperti ketika dia tanpa ampun menyerang Bell.
Mesha memandang rendah Bel dan menyerang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, Jin adalah lawan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Bel. Jadi dia benar-benar mengubah sikap dan pendekatannya terhadap duel ini. Mesha Milkano. Saya ingat bahwa dalam kehidupan pertama dia lulus semua ujian dan kualifikasi yang diperlukan untuk lulus sebagai kadet. Dan dengan cepat dikerahkan ke rumah utama sebagai ksatria pelindung. Saya tidak pernah berinteraksi dengannya secara pribadi, jadi saya tidak begitu ingat detail kehidupannya. Dia adalah contoh sempurna dari seorang elit. Meskipun dia belum melihat kekuatan Bel yang sebenarnya, Mesha masih seorang petarung yang sangat berbakat. Jin telah bertanding melawan Mesha sebanyak 7 kali sampai sekarang. Dia telah kehilangan 2 kali pertama dan memenangkan 5 sisanya. Dan setiap kali perbedaan dalam keterampilan dan kekuatan mereka semakin lebar. Dan melalui duelnya melawan individu berbakat seperti Mesha, Jin menyadari betapa mengesankan bakat pedangnya. Hadiah yang tidak pernah dia gunakan dan alami sepenuhnya dalam kehidupan pertamanya karena kutukan Blade Illusion. Saya masih harus menghadapi 6 lawan lagi setelah Mesha. Tapi menahan kekuatan dan energiku saat menghadapi Mesha adalah ide yang buruk. Saya perlu mengalahkannya dalam konfrontasi langsung untuk menanamkan rasa takut di kepala lawan berikutnya. Sparringnya melawan Eddington, Sierra, dan David hanyalah makanan pembuka. Duel melawan elit sejati dari kelas pelatihan pemula dimulai dengan Mesha. Dan untuk Jin yang berusia 14 tahun, mengalahkan mereka semua secara langsung akan menuntut dan berat. Oleh karena itu, Jin berencana menanamkan kesalahpahaman di benak taruna lain selama duelnya melawan Mesha, bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang melawan Jin dalam pertempuran langsung. Memiliki bentrokan frontal sambil tetap terlihat santai dan tenang sepanjang waktu, itu adalah 2 poin penting yang perlu saya ingat selama sparring ini. Kali ini Jin adalah yang pertama bergerak. Serangannya terdiri dari tusukan dan tebasan paling dasar. Tidak ada satupun gerakan tidak teratur atau aneh yang ditambahkan. Mesha dengan mudah menangkis dan menghindari serangannya. Tetapi saat serangan berlanjut, pikirannya menjadi rumit dan berat. Mengapa Tuan Muda hanya menggunakan serangan dasar seperti itu? Meskipun itu ada serangan standarmu, setiap gerakannya berat dan tajam. Tangan dan pergelangan Mesha mati rasa karena menangkis semuanya. Namun itu bukan alasan mengapa pikirannya kacau. Dia memiliki kesempatan untuk mengirim pedangku terbang sekarang, tapi dia tidak melakukannya. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja, tapi kenapa? Sementara Mesha memeras otaknya, Jin terus mengayunkan pedang kayunya dengan ekspresi tenang. Bahkan ketika Mesha memutar tubuhnya, untuk menghindari urutan serangan dasarnya, dia masih berpegang pada dasar-dasarnya. Apakah dia memandang rendah saya? Mesha menggeretak giginya dan menginjak tanah untuk menstabilkan posisinya. Baik, izinkan saya untuk menghibur Anda, Tuan Muda. Begitu Mesha memperbaiki posturnya dan mencengkram pedang kayunya dengan erat, kekhawatirannya lenyap. Dia juga mulai menggunakan hanya serangan paling dasar untuk menghadapi Jin. Segera semua teknik mewah dan gerakan kompleks benar-benar menghilang dari duel mereka. Mereka saling bergantian menyerang dan bertahan. Itu telah menjadi pertarungan yang sangat sederhana. Pertempuran sederhana dengan kekuatan kasar. Mesha cukup percaya diri dan bangga dengan kekuatan fisiknya. Dia tidak sombong karena dia telah mempelajari dasar-dasar manipulasi aura di kastil Milkano sebelum datang ke klan Rankandol. Bang, ledakan. Suara ledakan bergema di seluruh tempat latihan saat pedang kayu kedua petarung itu saling bertabrakan. Pertempuran kekuatan brutal ini telah berlangsung selama lebih dari 5 menit. Para taruna lainnya hanya bisa menyaksikan duel tersebut dengan mata terbelalak. Seseorang sekarang kehabisan napas, itu adalah suara Mesha yang terengah-engah. Aku didorong mundur dalam hal kekuatan fisik. Bahkan Mesha tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Jin dalam pertarungan ini. Tapi dia percaya bahwa kekuatan fisiknya melampaui dia. Jika tidak sama, Mesha tidak bisa menerima bahwa dia akan didorong kembali oleh seseorang yang lebih muda darinya. Dia masih belum menyadari kesenjangan antara orang biasa dan orang-orang keturunan Rankandel yang memiliki tubuh yang diberkati. Mesha tiba-tiba berteriak keras saat dia mengayunkan pedang kayunya. Dia berusaha untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas emosinya. Tetapi itu akhirnya menjadi penyebab kekalahannya.
Jin tidak menghindari serangan yang mengandung seluruh kekuatan Mesha dan menerimanya secara langsung. Mesha mengharapkan dia untuk mundur dan menghindari serangannya. Jadi dia berencana dengan cepat berlari ke depan untuk memberikan pukulan terakhir setelah ayunannya. Tetapi bahkan jika Jin menerima serangan frontalnya secara langsung, Mesha memiliki rencana cadangan. Dia akan melepaskan pedangnya pada saat-saat terakhir, meraih lengan pedangnya, mengayunkan kakinya ke atas dan menangkap leher dan bahunya dengan kuncian segitiga depan. Dengan kata lain, ini adalah kartu truf Mesha. Bahkan Garon menilai rencananya masuk akal. Namun situasinya tidak berkembang seperti yang diharapkan Mesha. Retak. Pedang kayu yang diayunkan ke bawah dengan seluruh kekuatannya hancur saat pedang Jin mengenainya dengan ayunan ke atas. Bagaimana bisa? Bukannya Tuan Muda Jin menggunakan aura barusan? Saat Mesha bertanya pada dirinya sendiri tanpa sadar, pedang kayu Jin telah mencapai lehernya, menunggu beberapa milimeter dari kulitnya. Jin menghela napas dalam-dalam dan mengatur nafasnya. Ini kerugianku, Tuan Muda. Itu duel yang hebat, Mesha Milkano. Sementara dia menjawab dengan tenang, dahi Jin basah oleh keringat. Mesha kemudian mengalihkan pandangannya ke pedangnya yang patah. Ini bukan tipuan atau ilusi. Jin juga tidak menggunakan aura. Jadi mengapa hanya pedang kayuku yang patah? Saat dia melihat Jin menuju ke satu sisi tempat latihan untuk mendapatkan pedang kayu baru, Mesha akhirnya menyadari alasan dibalik fenomena ini. Aku tidak bisa menggunakan yang ini lagi. Setiap penonton percaya bahwa duel antara Jin dan Mesha adalah salah satu kekuatan kasar tanpa kerumitan atau teknik rumit. Namun ada satu kebenaran tersembunyi di dalam pertempuran itu. Sementara Jin dan Mesha bertukar pukulan satu demi satu, bocah itu membidik bagian tengah pedang Mesha setiap kali. Di sisi lain, serangan Mesha telah mempengaruhi seluruh permukaan bilah kayu Jin. Tekad Jin untuk mematahkan pedang Mesha versus tekad Mesha untuk menghadapinya dalam pertempuran langsung. Pecahnya pedang kayu Mesha bukanlah suatu kebetulan. Dia percaya bahwa ini adalah pertempuran kekuatan, tetapi pada kenyataannya itu adalah pertempuran akurasi. Tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan dan stamina mereka, namun penyebab kehilangannya adalah perbedaan dalam akurasi dan ketekunan mereka. Apakah ini mungkin secara manusiawi? Mesha bertanya pada dirinya sendiri sambil menggigit bibir bawahnya. Beberapa detik kemudian, dia sampai pada kesimpulan bahwa memang mungkin untuk mencapai prestasi seperti itu, selama seseorang lebih terampil daripada lawan mereka, dan memprediksi perkembangan pertempuran itu akan mudah dicapai. Namun dia tidak pernah berpikir akan mungkin untuk melakukannya di sini, sekarang, meskipun berada di kelas pelatihan Kandel yang terkenal. Itu masih kelas pelatihan pemula, tidak ada yang seharusnya cukup terampil untuk melakukan ini. Jadi, apakah ini artinya menjadi Kandel? Saya harus mengabdikan diri untuk pelatihan saya, dan lain kali saya pasti akan... Mesha kembali ke tempat duduknya. Bahkan jika seorang mengharapkan untuk kalah, sebenarnya mengalami kekalahan selalu meninggalkan rasa pahit di mulut. Hati Mesha dipenuhi dengan rasa sakit dan kekalahan, tetapi juga rasa syukur karena telah belajar pelajaran penting dari Jin. Setelah duelnya dengan Mesha, Jin menghadapi 6 taruna yang tersisa, namun dia bisa menang tanpa banyak kesulitan. Tidak ada orang lain yang menghadapinya secara langsung seperti Mesha. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang bisa mencuri kendali atas aliran pertempuran dari Jin. Ketika lawan terakhir jatuh di depan Jin, kadet lainnya semua menelan ludah. Di mata mereka, Jin dengan mudah mengalahkan semua penantang setelah Mesha. Namun itu tidak semudah kelihatannya. Setelah menghadapi 10 taruna yang sangat berbakat satu demi satu, Jin agak kehabisan napas setelah pertempuran terakhirnya. Bagus, aku masih punya energi tersisa. Jin tidak membuat contoh dari Mesha hanya untuk menghemat energinya. Sebanyak mungkin karena dia takut dia tidak bisa mengalahkan 10 kadet. Bahkan, jika dia tidak menanamkan kesalahpahaman dalam pikiran penantang lain dengan mematahkan pedang Mesha, dia masih bisa mengalahkan mereka semua. Kerja bagus, Tuan Muda. Dengan ini Anda akan diizinkan untuk menghadiri kelas pelatihan menengah mulai tahun depan. Selamat. Terima kasih, Garon. Aku akan berada dalam perawatanmu sampai tahun depan. Haruskah kita mengakhiri sesi latihan pagi sekarang? Sudah hampir waktunya makan siang. Berapa lama sampai jam makan siang?
Ada sekitar 10 menit lagi. Apakah ada masalah? Ada satu orang lagi yang ingin aku hadapi. Garon membeku mendengar kata-kata Jin dan menatap mata bocah itu. Siapa yang ada dalam pikiranmu? Jin berlahan mengalihkan pandangannya ke Taruna. Di salah satu sudut kelompok itu ada seorang anak lelaki duduk dengan ekspresi kosong menggaruk-garuk kepalanya. Bellow Smith. Semua tatapan Taruna beralih ke Bell dalam sekejap. Mata Garon terbuka lebar saat nama itu keluar dari mulut Jin. Apakah Tuan Muda melihat bakat tersembunyi Bell? Orang yang dimaksud melihat keliling tercengang. Dia dan Taruna lainnya tidak tahu mengapa Jin memilihnya. Bangun, ayo datang dan lawan aku. Jin dengan ringan melemparkan pedang kayu ke arah bocah yang terkejut itu. Tuan Muda, aku, Bell Smith. Jin tiba-tiba meneriaki namanya. Yang secara naluriah Bellow berdiri. Kamu tidak bisa bertahan di dalam klan ini jika kamu terus bertingkah seperti itu. Kesini, aku akan membangunkan kepalamu yang mengantuk. Oke, sampai di sini dulu untuk part kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya.